Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizul ghafar, muqawwirul layli 'alan nahar, tafsiratan li'ulil qulubi wal absar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat subuh yang berbahagia, yang dilanjutkan dengan kajian Ahad pagi, bersyukur tidak hanya melipat gandakan nikmat yang kita miliki, tetapi bersyukur juga mengekalkan nikmat yang kita dapatkan. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, akan aku tambah dengan nikmat yang sebanyak-banyaknya. Barang siapa yang kufur, ingkar terhadap nikmatku, inna azabil lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Orang yang ingin menjemput kebahagiaan hidup dunia dan akhirat harus mampu menanamkan rasa syukur di dalam hati dan dirinya terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salawat ring salam semoga Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang istiqamah di dalam jalan sunnahnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Mari kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai ruh dan badan kita berpisah melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian yang berbahagia, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam periode pertama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu selalu dihardik, dihalang-halangi, dimusuhi dan diintimidasi oleh penduduk kafir Quraisy pada waktu itu. Tetapi dihardiknya Rasulullah, dimusuhinya Rasulullah, diintimidasinya Rasulullah dengan para sahabat tidak menjadikan surutnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadikan surutnya dakwah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, para as-sabiqunal awalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam pada waktu itu. Semakin diintimidasi, semakin dimusuhi, tetap teguh, ikhlas dalam dakwah, mengenalkan kalimat tauhid la ilaha illallah kepada kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Tekanan demi tekanan, ancaman demi ancaman, serta karakter kaum kafir Quraisy yang keras, yang tidak menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Rasul
diperintahkan untuk berdakwah, berhijrah dari Mekah menuju ke Yastrib, yang sekarang Yastrib menjadi Madinah Al-Munawwarah. Kenapa Rasulullah dan para sahabat rela meninggalkan kampung halamannya, tempat kelahirannya, untuk berhijrah, berpindah dari Mekah ke Yastrib? Karena mereka dengan keimanannya menolong agama Allah. In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit akhdamakum. Barang siapa yang menolong agamaku, membantu agamaku, kata Allah, maka akan aku tolong dan aku bantu. Para sahabat dan Rasulullah ikhlas meninggalkan kampung halamannya, ikhlas meninggalkan kota dan tanah kelahirannya. Dia tinggalkan status sosial, dia tinggalkan harta yang dia miliki, berhijrah, berpindah ke tempat yang belum tentu di sana ada penghidupan dan harapan untuk hidup. Tetapi karena ini agama Allah, perintah Allah, menolong agama Allah, meninggikan kalimat tauhid, mendakwahkan Islam, maka hal-hal yang terkait dengan harta, status sosial yang dia miliki ditinggal, kemudian menuju ke Yastrib yang disebut dengan Madinah hari ini. Bayangkan seandainya kita terusir dari tempat kelahiran kita, lingkungan kita, untuk menolong dan menyampaikan agama Allah. Kalau kita berjalan dari Mekah ke Madinah, naik bis berjam-jam. Para pengusaha travel sampai hafal berapa jam, berapa menit perjalanan itu. Tetapi Rasulullah SAW berjalan dengan serba kekurangan, dengan apa adanya, meninggalkan Mekah, berlindung dari kejaran kaum kafir Quraisy untuk menolong agama Allah. In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit akhdamakum. Ternyata begitu sampai di Madinah, begitu sampai di Yastrib, orang-orang Yastrib beda dengan orang-orang Mekah yang ketika dia berdakwah. Orang Yastrib lebih terbuka, orang Yastrib lebih menerima Islam dibanding orang-orang Mekah, sehingga sampai akhir hayat Rasulullah SAW, Rasul meninggal di Madinah. Mulianya kota Madinah yang tidak dikenal oleh orang, kota yang kecil tetapi menerima hijrahnya Rasul, menjadi kota yang dikenal oleh semua kaum muslimin, penuh keberkahan, penuh kemuliaan, Madinah Al-Munawwarah. Lalu apa yang Rasulullah SAW lakukan ketika sudah sampai di Yastrib? Rasulullah melakukan beberapa hal demi umat dan ukhuwah umat Islam yang terus berkembang dan bertambah. Maka Rasul menyusun strategi. Strategi yang pertama yang dilakukan Rasulullah SAW adalah membangun masjid. Di mana unta Rasulullah berhenti, di situ Rasulullah tinggal, dan disitulah dibangun masjid. Kenapa harus membangun masjid? Masjid sebagai pusat peradaban, masjid sebagai pusat pendidikan, masjid sebagai pusat dakwah pada waktu itu, dan tentunya sampai sekarang masjid harus menjadi pusat solusi dari problematika keumatan. Dibangunlah masjid untuk menyampaikan wahyu Allah yang turun. Maka dalam ulumul Quran kalau ada kata ya ayyuhan nas,
pasti ayat itu turun di Makkah. Tapi begitu ya ayyuhalladzina amanu, pasti ayat itu turun di Madinah. Makanya ada ayat Makkiyah dan ada ayat Madaniyah. Maka begitu Rasul mendapatkan wahyu dari Allah, langsung dia sampaikan dengan para sahabat. Kemudian dia bangun masjid sebagai pusat dakwah, pusat pendidikan, pusat membangun strategi, pusat membangun peta keumatan. Luar biasa masjid yang dibangun itu kemudian melahirkan ahli-ahli hadis, ahli-ahli Quran, ahli strategi perang yang kelak dikirimkan oleh Rasul ke berbagai penjuru untuk mendakwahkan Islam. Jadi Rasul yang pertama kali begitu sampai di Yastrib adalah membangun masjid. Masjid sudah terbangun, umat sudah berkumpul, maka kemudian disatukannya kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Sahabat Muhajirin adalah sahabat yang mengikuti hijrahnya Rasul dari Mekah ke Yastrib. Sahabat Ansor adalah sahabat yang menerima hijrahnya Rasulullah. Agar tidak diprovokasi oleh orang kafir Quraisy yang kelak menyusul, serta tidak diadu domba oleh orang-orang Yahudi yang sudah ada semenjak Rasulullah sebelum hijrah, maka disatukanlah kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dan disatukannya kaum Muhajirin dan Ansor itu sebagai simbol ukhuwah, kekuatan umat Islam. Maka umat Islam akan kuat manakala pendidikannya hebat, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membangun masjid. Umat Islam akan kuat sebagaimana apabila ukhuwahnya kuat, sehingga mampu menjemput kemerdekaan lahir dan batin. Hari ini kita melihat orang yang berbeda, jangankan berbeda mazhab, berbeda organisasi saja sering banyak gesekannya. Padahal organisasi itu ijtihad, media, metode untuk dakwah Islam. Kita dituntut untuk berfastabiqul khairat dengan organisasi ini. Selama organisasi ini tidak menyimpang pada aturan Al-Quran dan hadis, maka seharusnya semakin banyak organisasi Islam di Indonesia ini, semakin ukhuwahnya terbangun, semakin kekuatannya terbangun, semakin umat ini luar biasa kekuatannya, sehingga menemukan kemerdekaan dalam berbagai hal, politik, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Pendidikan diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat yang tidak memahami hadis, diberikan hadis, diberikan ajaran oleh Rasul, diberikan wahyu, disampaikan wahyu, kemudian disatukan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, bersatu membangun ukhuwah, membangun persaudaraan sebagai simbol kekuatan umat. Maka persatuan yang dibangun oleh Rasulullah, ukhuwah yang dibangun oleh Rasulullah, menghasilkan kekuatan yang besar di Madinah pada waktu itu, di Yastrib pada waktu itu. Kemudian apa yang dilakukan Rasul setelah membangun konsep pendidikan dengan mendirikan masjid, membangun konsep dakwah dengan mendirikan masjid, menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan pasar sebagai pusat ekonomi keumatan, manakala Yastrib pada waktu itu ekonominya banyak bersifat ribawi karena dikuasai oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi selama kita masih banyak bersistem ribawi, riba di dalam negara ini, di dalam bangsa ini, kemerdekaan kita, kekurangan diri kita akan terus bertambah,
keberkahan akan dicabut oleh Allah. Maka dia bangun pasar. Para sahabat yang memiliki kemampuan berdagang dipertemukan dengan para sahabat yang memiliki kemampuan berdagang, sehingga menjadi kekuatan besar dan menjadi penunjang dakwah Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu. Ibnu Khaldun di dalam kitab Al-Muqaddimah menjelaskan, bangsa itu akan kuat manakala pendidikan akhlaknya hebat dan ekonominya kuat. Tetapi bangsa itu akan lemah manakala akhlaknya lemah, pendidikannya lemah, dan ekonominya lemah. Disinilah Rasul sudah membangun peradaban, dari menyatukan kaum muhajirin dan ansar, kemudian membangun masjid sebagai pusat peradaban. Dulu universitas-universitas besar, universitas-universitas Islam tertua di dunia ini lahir dari masjid. Al-Azhar itu lahir dari masjid, Qarawiyun itu lahir dari masjid, dan universitas-universitas lain, universitas Islam lainnya itu lahir dari masjid. Karena pada waktu itu tidak ada konsep madrasah, tidak ada konsep sekolah. Yang ada adalah transfer knowledge yang langsung dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga para sahabat mumpuni ilmunya, bertambah ilmunya karena dekat dengan Rasulullah. Begitu ada ikhtilaf, perbedaan, dia sampaikan kepada Rasulullah. Begitu ada ikhtilaf, ada perbedaan, ada hal yang tidak pahami, maka disampaikan langsung dan ditanyakan langsung kepada Rasulullah, sehingga umat pada waktu itu benar-benar mendapatkan pencerahan dan kemuliaan langsung hidup ada pada masa Rasulullah SAW. Sampai suatu saat itu para sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, siapakah orang yang paling mulia itu? Apakah kami ini tidak mulia? Kami berjuang, berdakwah bersama engkau, mengajarkan Islam, tapi engkau sampaikan ada yang lebih mulia dan ada orang mulia selain kami." Rasul menunduk, "Engkau adalah orang-orang mulia wahai para sahabatku, mendampingiku berdakwah mengajarkan Islam, tapi ada juga orang-orang yang mulia selain engkau." Para sahabat menangis, "Siapakah ya Rasul? Apakah ada yang mulia selain kami?" Rasul menyampaikan, "Orang yang tidak pernah hidup sezaman denganku, tidak pernah melihat wajahku, tetapi dia istiqamah dalam ajaranku." Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah membangun pusat ekonomi sebagai kekuatan umat, pilar kekuatan umat dalam rangka menyelesaikan persoalan kehidupan yang bersifat riba tatkala orang-orang Yahudi sudah menguasai pasar pada waktu itu. Hari ini kalau kita mau berdiskusi, semua produk yang kita miliki, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, yang kita konsumsi banyak bukan produk kita. Tugas kita banyak untuk berijtihad, membangun kekuatan umat, membangun ekonomi umat. Kalau ada jamaah yang ahli dalam hal sembako, tentunya para jamaah yang lain harusnya tidak membeli ke tempat lain karena ada saudaranya yang jualan. Terus semakin masjid memiliki banyak jamaah yang ahli dalam bidang ekonomi, keumatan, agama, maka umat akan makmur, umat akan berkembang, dan umat akan jaya. Kekuatan dari kekuatan kecil, kemampuan untuk berentrepreneur yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga umat Islam pada waktu itu mampu menguasai tatanan ekonomi keumatan, bangkit dari keterpurukan,
para sahabat yang mengikuti dakwah Rasulullah juga mulai memperbaiki tatanan ekonomi. Kaum Ansor yang memiliki kelebihan harta, dia bagi dengan orang-orang yang mengikuti hijrahnya Rasul, karena telah dipersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kemudian Rasul melakukan dan menuliskan goresan piagam Madinah melindungi umat-umat selain Islam. Umat yang banyak, Islam terus berkembang sehingga menguasai Yastrib pada waktu itu. Tapi Rasul melindungi umat-umat lain yang kecil, diajarkan bagaimana gotong royong, kebersamaan, ukhuwah, kehidupan, yang semua itu ditulis dalam piagam Madinah. Jadi kalau umat Islam dicurigai kalau besar nanti menindas umat yang lain, berarti orang ini tidak memahami sejarah. Jadi kalau umat Islam diajari tentang hak asasi manusia dalam kehidupan, itu sudah ditorehkan Rasulullah di dalam piagam Madinah 262 Masehi 1444 tahun yang lalu. Sudah diajarkan oleh Rasul bagaimana melindungi umat, mengatur tatanan umat, bertoleransi dengan agama lain. Jangan sampai toleransi yang kebablasan sehingga tidak bisa membedakan antara ajaran Islam dan ajaran yang lain, menjadi tasabuh, dicampurkan demi toleransi. Padahal Islam lakum dinukum waliyadin, bagi kami agama kami dan bagi engkau agama engkau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah banyak hal yang menjadi masukan dan teguran. Suatu ketika tokoh kafir Quraisy bingung menghadapi dakwah Rasul yang terus semangat. Ya Rasul, kalau engkau minta kekayaan, aku kumpulkan kekayaannya orang Jazirah Arab ini, aku serahkan kepadamu. Kalau engkau minta pangkat, minta derajat, aku berikan dan aku angkat engkau menjadi pemimpin. Kalau engkau ingin mencari perempuan yang paling cantik, aku carikan perempuan yang tercantik dan aku berikan kepadamu. Tapi tinggalkan dakwahmu. Apa kata Rasul? Seandainya matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, tidak akan aku tinggalkan Islam. Betapa teguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa kuatnya moral Rasulullah dikala terus dihardik, diiming-imingi oleh hal yang lain. Hari ini fatwa pun bisa dibeli dalam keadaan tertentu. Pak Kiai, ini ada masalah, Pak Ustadz ini ada masalah, tapi begini, ya sudah nggak apa-apa, yang penting sama-sama memahami. Rasulullah ini memiliki keteguhan yang luar biasa sehingga Islam berkembang di seluruh jazirah Arab dan diterima menjadi rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam, tidak hanya menjadi rahmatan lil muslimin karena strategi yang dilakukan oleh Rasulullah ketika berada di Yastrib tadi. Hadirin sekalian yang berbahagia, lalu apa korelasi antara hijrah dan kemerdekaan? Hijrahnya Rasulullah salah satunya karena alasan para sahabat yang terus ditindas, dimusuhi dalam berdakwah, sehingga untuk mengamankan ajaran Allah, memerdekakan umat dengan strategi yang lain, maka Allah perintahkan untuk berhijrah. Perjuangan dan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhtiar yang dilakukan oleh Rasulullah dengan maksimal, menghasilkan kemerdekaan umat dari keterpurukan peradaban yang tadinya menyembah batu, menyembah berhala, menyembah benda, menjadi merdeka
menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memahami kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Mampu memerdekakan manusia dari keterpurukan, dari keburukan yang tadinya menyembah berhala, menyembah benda, menyembah kesenangan dunia, menjadi menyembah Allah. Hati-hati, jangan-jangan kita juga punya berhala di rumah. Istri kita jangan sampai menjadi berhala kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mau sedekah tidak boleh sama istrinya, jangan terlalu banyak, padahal banyak stok di rumah. Artinya istri menjadi berhala bagi kita. Maka ya ayyuhalladzina amanu tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai ahlimu, anakmu, keluargamu, istrimu menjadi penghalang untuk mengingatku. Anak-anak kita jangan sampai menjadi berhala. Mau sholat ke masjid jamaah, anaknya rewel, diajak saja ke masjid, nanti dimarahin orang masjid karena teriak-teriak. Gak apa-apa itu anak-anak, itu generasi kita. Biarlah masjid ramai dengan anak-anak daripada mereka ramai di tempat-tempat internet, ramai di tempat-tempat game. Yang penting kita atur, kita siapkan tempat. Karena itulah mereka, kalau kita sudah tidak ada, yang menyolatkan kita di masjid ini adalah mereka. Jangan sampai kita galak dengan anak-anak, tidak humanis dengan anak-anak. Begitu kita sudah sakit-sakitan, nyari imam tidak ada, yang muadzin tidak ada, yang menjaga masjid tidak ada, yang mengatur program masjid tidak ada. Kenapa? Karena dulu ketika ke masjid selalu dimarah-marahin. Akhirnya tidak dekat dengan masjid, tetapi dekat dengan tempat-tempat main, dekat dengan tempat-tempat game dan lain sebagainya. Hadirin sekalian yang berbahagia, kemerdekaan yang diperjuangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu mengantarkan manusia yang jumud, mengantarkan manusia yang tertinggal dalam peradaban, menyembah berhala, menuhankan benda, menjadi mengenal kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menguatkan keimanan sehingga dia tidak menyembah yang lain kecuali hanya Allah, walaupun taruhannya nyawa. Ada seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu an, yang kelak Bilal ini menjadi sahabat Rasulullah karena memiliki kemampuan dan suara yang luar biasa ketika azan. Bilal ini tertangkap ketika sedang melakukan sholat oleh majikannya, sehingga majikannya tahu, kamu sedang apa? Saya sedang sholat menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhanku Allah. Padahal pada waktu itu sebagian orang masih menyembah berhala. Bilal dicopot bajunya, ditelantangkan di padang pasir, disayat badannya, ditindih dengan batu. Kamu akan aku bebaskan kalau kamu kembali kepada agama nenek moyangmu, menyembah berhala. Apa yang keluar dari mulut seorang Bilal, lisan seorang Bilal? Al-Ahad, Ahad, Ahad. Satu yang saya sembah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam mampu memerdekakan orang dari kejumutan berfikir, dari tertinggalnya berfikir, menyembah benda menjadi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kemerdekaan yang dirintis oleh Rasulullah, ikhtiar yang maksimal yang menghasilkan keluhuran lisan, kemuliaan diri, sehingga Islam menjadi rahmatan lil alamin, tidak hanya menjadi rahmatan lil mu'minin. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa hubungannya juga hijrah dan kemerdekaan? Kalau kita dalam situasi tertentu, ada lingkungan kita yang tidak mendukung kita untuk menjadi orang baik, apabila ada lingkungan yang tidak menjadikan kita, iman kita naik atau mengikis iman kita, maka di dalam Islam boleh kita berhijrah, berpindah untuk mengamankan keimanan dan keislaman kita.
Apabila dalam satu titik kita tidak menemukan kenyamanan sehingga dalam hidup ini tidak kita berkembang, maka kita disuruh merdeka, meninggalkan dan berpindah kepada yang lain. Berhijrah adalah perintah Allah. Maka hijrahnya Rasulullah tidak hanya berpindah fisik semata, tetapi sejarah yang luar biasa yang membawa kepada perkembangan umat, perkembangan peradaban, kemajuan umat, sehingga Islam berkembang sampai hari ini. Mungkin seandainya Rasulullah SAW tidak berhijrah ke Yastrib, belum tentu Islam juga sampai kepada kita. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Sebagai kesimpulan sebelum tanya jawab, ada seorang orientalis yang bernama Snokkhurgrons. Orang ini sampai pura-pura masuk Islam demi mempelajari Islam, budaya Islam di Indonesia, sampai lama berada di Mekah. Tapi orang ini tidak masuk Islam, hidupnya tetap kafir, bahkan sampai mati kafir. Tetapi dalam tulisannya tergoreskan ketika dia menjelang wafatnya, tidak ada kepemimpinan yang paling mulia di dunia ini, tidak ada keadilan yang paling agung di dunia ini kecuali kepemimpinan Rasulullah SAW. Orang kafir, hidupnya kafir sampai matinya kafir, mengakui kepemimpinan dan pola perjuangan Rasulullah SAW. Hal ini akan menjadi sia-sia kalau tidak kita ajarkan kepada diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Maka madrasah bait, al-baitum madrasah, rumah-rumah untuk belajar Islam itu harus kita rintis, sehingga sebelum anak-anak kita titipkan ke orang lain, anak-anak kita titipkan ke pesantren, sudah ada dasar akidah dan pondasi akidah yang dibangun di rumah. Disinilah Islam, agama yang mulia, sumulia, lengkap, yang mengajarkan kepada kita tentang hidup dan kehidupan, sebagaimana perjalanan dan perjuangan yang dilakukan Rasulullah SAW di dalam berhijrah, sehingga hijrah mengantarkan kepada kemerdekaan. Sebagaimana para pejuang dan pendiri bangsa ini, mereka mati-matian, bertumpah darah, meneteskan darah, nyawa hilang demi kemerdekaan bangsa ini. Dengan alunan takbir mereka melawan penjajah. Dengan semangat hubbul watan minal iman, mereka berukhuwah untuk mengusir penjajah. Maka naif hari ini para generasi selanjutnya jika tidak amanah untuk mengurus bangsa ini. Naif apabila sampai hari ini tidak dengan amanah mengurus bangsa dan umat ini, karena kemerdekaan bangsa ini direbut dengan perjuangan, doa, tangisan, darah, dan nyawa para syuhada yang berjuang untuk Islam dan berjuang untuk kemerdekaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah hijrah yang menghasilkan kemerdekaan, kemerdekaan zahir dan kemerdekaan batin, sehingga Islam berkembang. Yastrib menjadi Madinah Al-Munawwarah, Mekah menjadi Makkah Al-Mukarramah, negara yang penuh kemuliaan, daerah yang dirindukan umat. Sehingga bagi kita yang belum sempat hadir di sana, mari kita panjatkan doa agar kelak menginjak bumi Allah, menginjak bumi Rasulullah SAW, menapaki perjuangan kaum muslimin dan para sahabat dalam mengajarkan Islam. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Monggo Pak. Tidak harus bertanya, tapi nambahin yang kurang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali memancing jamaah lainnya untuk memberikan pertanyaan yang menanggapi. Izinkan yang saya pahami dari apa yang disampaikan ketiga. Satu, bahwa merdeka dengan adanya hijrah Rasulullah, refleksinya merdeka secara akidah, kemudian ya konteks kekinian merdeka akhlak bangsa, yang berikutnya ya merdeka ekonomi. Nah, apakah yang dua terakhir ini atau bahkan ketiga-tiganya ini sudah kita rasakan sekarang pada konteks kekinian? Ini pertanyaan mungkin nanti bisa dielaborasi. Saya teringat dan merenungkan ya, ketika pejuang kemerdekaan Republik Indonesia ini sudah mereka dikaitkan dengan merdeka, kadang sedih juga. Ya, apakah mereka berbahagia dengan kondisi sekarang atau mereka bersedih? Ini renungan aja. Tapi saya lihat satu demi satu harapan mereka ketika yang masih ada pada usia katakanlah veteran, mereka ingin menyaksikan sudah 77 tahun, dulu 50 tahun meninggal satu demi satu pejuang-pejuang yang masih ada, 60 tahun menantikan Indonesia ini makmur, bahkan sampai sekarang 77 tahun kemakmuran itu tidak kunjung ada, tidak kunjung datang, malah yang ada banyak kembang rata, ya kan? Nah, ini kira-kira gimana ini tadi? Nah, itu yang saya renungkan gitu ya. Apakah mereka menangis dengan kondisi yang sekarang ini 50 tahun, 40 tahun, 77 tahun sekarang ini? Harapan yang dulu mereka ya berjuang meneteskan darah, bahkan berdoa pada tuntutan batu norot bontokur, kemakmuran di Indonesia ini akan datang gitu kan, akan terjadi. Tapi yang dirasakan bahkan kemelaratan, kemudian bahkan kadang-kadang ya penindasan gitu, intimidasi dari ya kelompok-kelompok tertentu, bahkan pemerintah juga tidak berpihak gitu. Bahkan banyak hal ya, sehingga ya secara pribadi nih kalau saya melihat ya masih bersedih pada pejuang ini, bahkan banyak veteran yang meninggal terakhir juga tidak menyaksikan itu. Kira-kira itu mungkin tanggapan saya dan mohon penjelasannya, apakah seperti itu keadaannya atau mereka sudah bahagia sekarang? Menurut saya sudah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang ilmiah sekali, maka harus dijawab agak ilmiah juga semampunya. Yang pertama, apakah kita sudah merdeka? Kita sudah merdeka tapi tidak sepenuhnya merdeka. Kalau kita belajar melihat situasi hari ini, tanah dan kekayaan bangsa ini banyak yang dimiliki segelintir orang saja, sehingga ibarat 1:75 tanah umat, tanah rakyat dimiliki oleh satu orang. Jadi kalau saya dakwah di pedalaman di daerah, saya lihat kebun kelapa sawit, berjam-jam saya naik mobil dari ke ujung ke ujung. Ini siapa yang punya? Satu orang, Pak. Padahal ini menjadi tanah yang luar biasa, luasnya berkilo-kilo, berhektar-hektar. Mungkin 100 kali dari luas perumahan ini hanya dimiliki satu atau dua orang. Begitu luar biasanya. Apa yang salah? Amanah tadi. Mereka menjual diri, melacurkan diri
demi kekayaan pribadi, sehingga dia tidak peduli dengan situasi dan keadaan umat. Yang kedua, biaya pendidikan yang berkualitas mahal tentunya menjadi PR bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk mampu mensubsidi lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lain. Karena banyak pendidikan Islam yang la yamutu wa la yahya, gak bermutu karena gak ada biaya. Bagaimana, apa tidak sedih? Di sisi lain, ada orang belajar ke lembaga pendidikan Islam, antar jemput mobil mewah, pulang pergi dengan kenyamanan, diantar oleh sopir. Tapi di sisi lain ada anak-anak negeri yang harus berjalan puluhan kilo, melewati hutan, menyeberang sungai untuk sekolah. Sampai di sana gurunya tidak ada. Bahkan pernah ada satu cerita, satu daerah di pedalaman, ciri belajar itu kalau sudah bendera dinaikkan berarti gurunya sudah ada. Tapi kalau sudah bendera belum naik, berarti gurunya belum ada, walaupun sampai di siang bolong. Itulah yang menjadikan kita terus berjuang. Maka umat Islam punya kekuatan ekonomi wajib. Islam tidak melarang umatnya untuk kaya. Yang jadi masalah, kalau kaya jangan pelit, jangan bakhil, jangan kikir. Karena ada kewajiban, ada hak orang lain di dalam harta kita, agar ketika kita merdeka, umat lain juga merasakan kemerdekaan. Yang kedua, umat Islam harus punya strategi dalam mengatur pendidikan, yang memiliki kemampuan membangun sekolah. Kalau masjid masih ada tanah kosong, dibangun PAUD, disubsidi dengan dana masjid, sehingga umat Islam mampu dan memiliki sekolah-sekolah berbasis masjid. Al-Azhar yang didirikan Buya Hamka itu dulu berbasis masjid yang sekarang berkembang. Lembaga-lembaga pendidikan lain ada juga yang namanya Islam terpadu, tapi karena mahal akhirnya terpadu itu terpaksa pakai duit, sehingga orang-orang kecil tidak mampu masuk di dalamnya. Agar kita mampu merdeka seutuhnya, maka umat Islam harus memiliki lembaga pendidikan yang bagus tapi terjangkau. Kalau perlu memang guru ngaji diundang ke rumah-rumah, diongkosin. Kita kadang bangga, anak saya ini kursus musik ke satu instansi, ke tempat tertentu dia bayar 2 juta sebulan. Bangga orang tuanya. Anak saya ini kursus bahasa, saya bayar sekian, saya berani. Karena ketika lulus dijamin bisa menguasai bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Perancis. Tapi dia tidak muliakan guru ngaji yang datang ke rumah. Padahal itu yang menuntun dia kepada dunia dan akhirat. Padahal ilmu itu yang nanti akan menjadi sodakoh kebahagiaan untuk orang tuanya. Ada suatu cerita, ada seorang profesor yang mampu mengantarkan anaknya kuliah di luar negeri semua dengan beasiswa penuh, sehingga dia menulis buku begini, kiat-kiat kuliah di luar negeri dan mendapatkan beasiswa. Anaknya keluar negeri, orang-orang dididik, dilatih untuk keluar negeri. Suatu ketika sang istri profesor ini sakit, sampai akhir hayatnya sang profesor ini, akhir hayatnya istri sang profesor ini, anak-anaknya gak ada yang datang. Sampai dikuburkan ibunya, dimasukkan ke liang lahat, anaknya gak ada. Sehingga sang guru besar tadi merenung begitu dalam kesendiriannya, berarti selama ini saya salah. Nulis buku, orang mengantarkan studi banyak di tempat lain, tetapi menjauhkan dari induknya dan ibunya. Maka bagaimana membangun pendidikan yang berkarakter? Silahkan menuntut ilmu kemanapun. Utlubul ilma walau bisin, kata Imam Ali. Tuntutlah ilmu walaupun negeri Cina pada masa itu, karena Cina pada waktu itu peradabannya luar biasa. Tetapi pulang tetap berada di dalam pelukan sang ibunda, pelukan orang tua. Jangan sampai ilmu yang kita tuntut menjauhkan kita dengan keluarga dan membangun jarak dan status sosial. Saya mau pulang sudah males karena situasi di kampung begitu-begitu saja. Dulu padahal dibesarkan di situ.
Dirinya saja tidak merdeka dalam berpikir, dirinya saja tidak mau hijrah dalam berpikir, bagaimana dia menghijrahkan orang dan memerdekakan orang? Disinilah fungsinya umat untuk saling bahu-membahu, bersatu, membangun kekuatan sehingga merebut kemerdekaan. Kalau terlalu luas urusan negara, minimal di lingkungan kita, merdeka mampu sholat subuh berjamaah tepat waktu, merdeka mampu menjaga sholat 5 waktu, merdeka mampu menjaga kualitas iman sampai akhir hayat. Itu kemerdekaan yang luar biasa. Kemerdekaan kita nggak usah terlalu luas, biarlah itu urusan negara, tetapi mampu mengantarkan kita kepada diri yang istiqomah, merdeka dalam kungkungan harta, dalam menggenggam harta, menjadi orang yang dermawan dan pemurah, merdeka dari kemalasan menuju kepada yang rajin, merdeka dari kita yang lemah iman menjadi orang yang merdeka, tinggi iman, sehingga istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ada kurangnya mohon maaf, dari kekurangan saya pribadi ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang dhaif dan hamba yang fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah